Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Pratama dengan NPM 2412011594. Di sini saya akan membuat video mengenai perjanjian dan aspek-aspeknya dalam KUH Perdata. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah SHMH. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Contoh kasus dalam perjanjian ialah pihak A menjual motor kepada pihak B dengan harga 10 juta rupiah. Setelah pembayaran, pihak A tidak menyerahkan motor tersebut. Itu berarti bahwa pihak A telah melanggar perjanjian sehingga pihak B berhak menuntut penyerahan barang atau ganti rugi atas kejadian tersebut. Yang kedua ada perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di mana satu pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu dan pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Dasar hukum dalam perikatan yakni pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Contoh kasus perikatan, pihak C meminjam uang sebesar 2 juta rupiah dari pihak D dan berjanji akan membayarnya dalam waktu 1 bulan. Dalam peristiwa tersebut terdapat perikatan, yaitu kewajiban pihak C untuk mengembalikan uang dan hak pihak D untuk menerima pembayaran dari pihak C. Pembahasan yang ketiga ada wan prestasi. Wan prestasi adalah kegagalan atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati di dalam sebuah perjanjian. Wan prestasi ada di pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur meskipun telah dinyatakan lalai, tetap lalai melaksanakan perikatannya. Contoh kasus wan prestasi antara lain, pihak E berjanji mengirimkan bahan bangunan kepada pihak F pada tanggal 5 Juni. Akan tetapi, bahan bangunan tersebut baru dikirim pada tanggal 15 Juni tanpa alasan yang sah atau tanpa alasan yang jelas. Maka dari itu pihak E telah dianggap wan prestasi karena terlambat memenuhi kewajiban. Pembahasan yang keempat ada melawan hukum atau PMH. PMH adalah tindakan seseorang yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum, moral maupun kepatutan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan melawan hukum ada di pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Contoh kasus PMH antara lain, pihak G secara sengaja merusak pagar rumah milik H. Perbuatan pihak G tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Maka pihak G wajib mengganti kerugian kepada pihak H berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Pembahasan selanjutnya yang kelima ada overmatch atau keadaan memaksa. Overmatch adalah keadaan di luar kemampuan manusia yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya meskipun telah beriktikad baik. Menurut pasal 1244 sampai 1245 KUH Perdata, debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu hal yang tidak terduga atau berada di luar kesalahannya. Contoh kasus overmatch antara lain, perusahaan J tidak bisa mengirim barang tepat waktu karena banjir besar menutupi akses jalan. Hal itu termasuk overmatch sehingga perusahaan pihak J tidak dapat dituntut untuk ganti rugi.
Pembahasan selanjutnya yang keenam ada asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam membuat, melaksanakan, dan menafsirkan perjanjian agar adil bagi para pihak. Asas-asas perjanjian terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat 1 berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Yang kedua ada asas konsensualisme, yakni perjanjian sah sejak ada kesepakatan. Yang ketiga ada asas itikat baik. Pasal 1338 ayat 3 berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang keempat ada asas kepribadian. Pasal 1315 berbunyi, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Contoh kasus dalam asas-asas perjanjian antara lain, pihak K dan pihak L sepakat membuat perjanjian jual beli tanah dengan harga yang disetujui bersama. Maka dari itu berlaku asas kebebasan berkontrak dan itikat baik selama tidak melanggar hukum. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai pasal 1320 KUH Perdata, yakni mengenai syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian adalah unsur yang harus terpenuhi agar perjanjian dianggap sah secara hukum dan mengikat bagi para pihak. Syarat sah perjanjian ada 4 jenis. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Contoh kasus dalam syarat sah perjanjian antara lain, pihak M berusia 17 tahun menjual tanah warisan tanpa izin dari kedua orang tuanya. Dikarenakan usia pihak M yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum, maka perjanjian jual tanah warisan tersebut dapat dibatalkan. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.